Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun jauh di mata, tapi saya harapkan selalu dekat di hati. Gitu ya? Ya, Pak. Saya lihat semuanya mukanya, wajahnya semuanya berseri-seri. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, hari yang selalu kita sehat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau absen dulu kehadirannya. Ada yang belum hadir? Sudah hadir semua? Ya, Pak. Hadir semua, Pak. Iya, bagus. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memimpin doa coba? Siapa? Nah, Hafid mungkin? Ya, tolong pimpin doa. Atau siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Ya, materi pada kesempatan kali ini kebetulan anak-anak ini baru memasuki kelas 7 ya, baru masih kelas 7. Sekarang kalian sudah satu tingkat. Kalau kemarin masih ada di SD atau SMP, sekarang sudah ada di Madrasah Sanawiyah. Oke. Kalau dulu yang dari SD, ada enggak pelajaran Al-Quran hadis? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Saya dari SD. Oh, tidak ada. Tapi ada enggak mapel yang menjelaskan atau mempelajari Al-Quran hadis, ada ya? Ada, Pak? Ya, Pak. Tapi sedikit jamnya. Oh, sedikit. Iya, kalau di sini nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang Al-Quran dan hadis. Oke, anak-anakku semuanya, untuk materi yang pertama ini sudah disiapkan bukunya ya. Tolong buku yang Bapak kirim via grup itu bisa dibuka, atau yang punya buku dalam bentuk cetakan juga bisa dibuka. Nah, untuk mata pelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, sebagai pedoman hidup, untuk materi pada pagi hari ini kita khususkan dulu ke pengertian dan fungsi Al-Quran. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak nanti bisa mendefinisikan pengertian dari Al-Quran. Al-Quran itu apa sih sebetulnya? Kemudian setelah pembelajaran nanti juga diharapkan anak-anak dapat menyebutkan fungsi dari Al-Quran dengan benar. Kemudian juga yang ketiga, nanti anak-anak saya harapkan bisa menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba kalau orang hidup itu kita harus punya panutan apa tidak? Iya, Pak. Iya, coba
Nah, Mas Liha, panutannya siapa? Kalau yang dijadikan contoh di rumah siapa yang pertama kali? Rasulullah, Pak. Oh, di rumah Rasulullah. Kalau di rumah contohnya siapa? orang Ya, tua. orang tua. Iya, betul. Kalau sebagai seorang muslim, kita juga harus punya pedoman supaya hidup kita nanti bisa diarahkan atau menuju ke arah yang Nah, contohnya seperti kalau kita itu mau menuju kepada suatu tempat, tidak tahu tempatnya, tidak tahu rutenya, maka harus punya peta. Nah, kalau sekarang ada Google Map ya. Nah, begitu juga orang Muslim, ketika kita ingin hidup secara benar, mendapatkan petunjuk yang benar, maka ini Rasulullah sudah memberikan gambaran. Ada beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima. Taraktu telah aku tinggalkan kepada kamu, fikum kepada kalian, amraini dua perkara, lam tadillu yang kalian tidak akan tersesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis. Makanya di Madrasah Sanawiyah ini ada namanya pelajaran Al-Quran hadis untuk dijadikan pedoman supaya kita hidup ke jalan yang benar. Nah, sekarang coba apa sih Al-Quran itu? Coba di rumah punya Al-Quran apa tidak? Punya, Pak. Ya, Pak. Punya ya. Iya, Pak. Kalau punya Al-Quran difungsikan apa tidak? Iya, Pak. Diapakan? Dibaca, Pak. Dibaca. Iya, bagus. Kalau habis maghrib ngaji ya? Iya, Pak. Maghrib mengaji. Iya, Pak. Ya. Pak. Nah, sekarang coba saya tanya, kalau menurut kalian Al-Quran itu apa sih? Saya, Mbak. Iya, Peta hidup, Pak. peta hidup. Iya, betul Iya. sekali. Al-Quran itu peta hidup untuk menunjukkan ke arah yang benar. Kalau yang lain ada lagi? Kalender kerja manusia, Pak. Apa? Kalender Pedoman, kerja Pak. manusia. Kalender kerja manusia. Ada yang menjawab pedoman juga, semuanya betul sekali. Nah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, nah, nih kalau ditinjau dari sisi bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a itu artinya membaca, sedangkan Qur'anan artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan, atau para ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Nah, makna Al-Quran atau kata Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri itu salah satunya bisa kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu adalah Sinyalnya lari. contoh bacaan atau kalimat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ada yang tahu maksud kalam Allah itu apa? Allah, Pak. Perkataan Allah. Perkataan Allah artinya Firman Allah, Pak. firman Allah, betul sekali. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah langsung, bukan perkataannya, bukan tulisannya Nabi Muhammad.
Kemudian yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada enggak kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad? Ada? Ada, Pak. Iya, Pak. Contohnya apa? Kitab Taurat. Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa. Iya, betul sekali. Kemudian ada kitab Zabur. Injil. Zabur. Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud, Pak. Daud. Kemudian kitab Injil. Injil kepada Nabi Isa. Isa. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ada yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah, namanya surah Makkiyah. Ada yang diturunkan setelah Nabi Hijrah, namanya surat Madaniyah. Kemudian Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan membaca Al-Quran tentu saja adalah sebuah ibadah. Ya, jadi ketika kita punya Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita selalu membacanya. Ya, kalau kita lihat, pernah enggak kalian menghitung ayatnya ada berapa tuh? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat yang terdiri dari 6.236 ayat dan dibagi dalam 554 ruku. Ruku itu apa sih? Kalau kalian baca Quran, kalau kalian perhatikan di samping dari bacaannya itu ada huruf ain itu ya. Ada enggak? Pernah ketemu enggak? Iya. Iya, Pak. Ya, itu adalah ruku itu. Ruku itu berfungsi sebagai penanda atau pergantian tema dalam mushaf Al-Quran. Seperti itu. Kalau di tempat saya namanya makro, Pak. Ya, ada yang menyebutkan ruku, ada yang menyebutkan makro. Ya, betul sekali. Kemudian kita lanjutkan. Jadi Al-Quran itu juga punya nama-nama lain. Ya, nama-nama lain ini dalam kitab Al-Itqan, karangan Imam Jarkashi dan Imam Suyuti itu ada 55 nama dan semuanya itu tercantum di dalam Al-Quran. Tapi yang biasanya populer di kalangan kita itu diantaranya ada itu. Ada Al-Furqan, artinya pembeda. Ada An-Nur, artinya cahaya. Ada Asy-Syifa, artinya sebagai obat. Ada Al-Bayyinah atau sebagai jelas. Ada juga Al-Busyra sebagai kabar gembira, pemberi kabar gembira. Ada Al-Dzikra sebagai pengingat, ada Al-Huda sebagai petunjuk, ada juga Al-Burhan, bukti yang terang, dan ada juga Al-Hakim yang maha bijaksana, dan juga ada Ar-Rahmah atau pemberi rahmat dan ampunan. Ini semuanya adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Masih banyak lagi nama selain ini. Ini saya cantumkan, Bapak cantumkan hanya yang biasanya sudah kalian biasa dengar saja. Ya. Kemudian coba kita di sini setelah tadi mengetahui definisi dari Al-Quran, coba saya tanya, bagaimana sih cara paling mudah memfungsikan Al-Quran itu? Siapa yang bisa jawab? Tadi katanya punya Al-Quran. Terus cara memfungsikannya paling mudah bagaimana? Dengan cara Membaca, Pak. Dibaca, Pak. Iya, betul sekali. Dengan cara dibaca. Karena nama Al-Quran sendiri tadi kan apa namanya? Nama Al-Quran berdasarkan menurut bahasa tadi, Al-Quran artinya adalah Bacaan, Pak. Bacaan, Pak. Bacaan. Sudah fungsikan Al-Quran adalah dengan Mau cara tanya, Pak. membaca. Iya, Ibu. Iya, Nak, Mas Lika. Kalau males baca terus kita mendengarkan apa itu namanya yang di DVD atau apa itu bagaimana, Pak? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau malas baca, lah ini bagaimana? Saya malas baca. Selain malas baca, saya juga tidak begitu bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dong? Itu saya cuma mendengarkan saja. Apakah juga dapat pahala? Bagi yang mendengarkan juga dapat pahala. Bagi yang
melafalkan atau membacanya juga mendapatkan pahala. Selain itu, ini ada hadis yang menyatakan bahwa iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tuh, itu yang bilang Rasul loh ya. Jadi barang siapa bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi', sebagai apa? Penolong kamu bagi yang membacanya, li ashabih di sini. Nah, kalau masih malas membaca, coba nanti atau mulai hari ini coba deh dimulai untuk membaca, ya. Seperti itu. Ada lagi dalam sebuah hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tuh. Mau jadi orang yang paling baik apa tidak? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak, makanya mau. harus rajin membaca Al-Qur'an. Quran. Kalau tidak tahu artinya bagaimana? Ya baca saja. Membaca Al-Qur'an sendiri itu bisa menjadi apa? Obat Hati. Hati, Pak. Nah, itu kan. Jadi mari membudayakan untuk membaca Al-Quran. Iya. Nah, kalau itu tadi cara memfungsikannya paling mudah. Nah, kalau kita sudah mau membaca, maka akan kita dapatkan fungsi-fungsi yang lain. Yaitu yang pertama sebagai sumber atau hukum Islam yang utama. Nah, ini juga kita dapatkan kalau kita mau membaca. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, maka kita bisa mengkaji dan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui akal. Contohnya apa? Hal-hal yang tidak diketahui akal. Misalnya tentang pahala dan dosa, gambaran tentang surga dan neraka. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Jadi kalau Bapak tadi bilang di awal hidup itu harus punya pedoman, ya pedomannya Al-Quran. Petanya adalah Al-Quran. Yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap hal-hal atau terhadap ajaran-ajaran di masa lalu, yaitu dari pengoreksi dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Setelah Al-Quran tidak ada lagi. Jadi Al-Quran dijadikan pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran di masa lalu. Nah, sampai di sini coba ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba. Saya, Pak. Iya, Pak. Saya Zubaidi. Kenapa kitab lain diistilahkan sudah tidak Pak, murni lagi? Oh, kenapa hanya Al-Quran yang sempurna? Iya, bagus sekali pertanyaan dari Zubaidi. Kenapa kok yang kitab-kitab yang lain sudah tidak digunakan? Kenapa yang paling sempurna itu Al-Quran? Iya, kalau kitab-kitab yang lain itu turun kepada umat-umat yang terdahulu. Kalau misalnya, ini ya, kalau kitab-kitab yang lain, contoh kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu isinya hanya sebatas perintah dan larangan. Jadi kalau digunakan untuk kehidupannya sekarang terlalu sempit. Ya. Kemudian kalau kitab Zabur itu Allah meningkatkan lagi. Kalau di Taurat hanya ada perintah dan larangan, maka di kitab Zabur sudah ada puji-pujian kepada Allah, sudah ada puji-pujian kepada Tuhan. Kalau di kitab Injil itu sudah dilengkapi lagi dengan mungkin ada
cerita, ada riwayat dan sebagainya. Jadi kemudian setelah Injil turun, kemudian disempurnakanlah dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang isinya itu semuanya sudah lengkap di situ. Ada ilmu pengetahuan, ada cerita-cerita di masa lalu, ada doa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa nama-nama lain Al-Quran yang Bapak tadi sebutkan itu juga merupakan bagian dari fungsinya. Gitu. Jadi tadi ada Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Quran dijadikan petunjuk pada manusia, bahkan rahmatan lil alamin, tidak hanya lil muslimin, tapi seluruh alam. Makanya Al-Quran itu dijadikan atau pengontrol dan pengoreksi kitab-kitab yang terdahulu. Itu ya Nak Jubaidi. Masih ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak. Iya. Karena saya sudah pernah baca faktor yang membuat kitab lain tidak murni lagi, yaitu campur tangan dari manusia, Pak. Ya, itu juga betul sekali. Memang dalam catatan sejarah, kitab Injil pun sendiri itu yang ada sekarang sudah diragukan kemurniannya karena ada campur tangan manusia. Kalau kita baca sejarah, pembukuan kitab Injil itu dulu ada beberapa versi. Ada beberapa versi dan persetujuannya itu dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah, mana ada kitab yang katanya turun dari Tuhan kok persetujuannya dari kerajaan, kan tidak masuk akal seperti itu. Ya, bagus sekali Nak Jubaidi, bacaannya sangat dalam sekali ya. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya Pak. Ya, Nak Hafid. Oke teman-teman, marah. Saya Pak. Ya. Itu saya pernah dengar Pak, katanya Nabi Muhammad itu punya sifat ummi. Ya. Itu maksudnya beliau itu tidak bisa membaca menulis atau tidak mau membaca menulis Pak? Iya, bagus sekali. Ini juga kelihatannya Nabi suka membaca juga. Ya, ummi itu maksudnya memang Nabi itu istilahnya dibuat oleh Allah supaya apa? Supaya tidak terkesan Quran itu adalah buatannya Nabi, Quran itu adalah tulisannya Nabi, maka Nabi itu memang ditakdirkan untuk tidak bisa membaca dan menulis, tapi tidak mengurangi kecerdasan beliau sebagai seorang Rasul. Seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama tadi definisi dari Al-Quran. Menurut bahasa tadi artinya apa Al-Quran? Berasal dari kata Qur'an. Qur'anan. Yang artinya adalah Bacaan. Kalau menurut istilah kalam Allah yang Diturunkan pada Nabi Muhammad melalui cara berangsur-angsur dan membacanya merupakan ibadah. Iya, tepat sekali. Kemudian tadi ada nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Coba saya tanya, nama-nama lain Al-Quran. Al-Furqan tadi artinya apa? Pembeda. Ya, betul sekali. Kalau Asyifa artinya apa? Obat. Betul. Kalau Al-Burhan, Petunjuk. petunjuk atau bukti yang terang. Kalau Az-Zikra, Pengingat. Iya, betul sekali. Ini nampaknya sudah paham semuanya. Dan yang ketiga tadi adalah fungsi Al-Quran. Ada 4 tadi ya, sebagai petunjuk hidup
manusia, kemudian sebagai pengontrol dan pengoreksi, kemudian sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, dan sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Ya, terima kasih. Kemudian, nah ini setelah kita belajar, sekarang Bapak mau kasih tugas nih. Yang pertama ya, yang pertama, nah nih coba nanti saya dikasih tahu dalam 1 minggu itu biasanya anak-anak membaca Quran berapa ayat sih? Nanti tolong diisi di Google Form ya, atau dalam 1 minggu ini kalian sudah baca berapa ayat? Nah, nanti saya kirim Google Form-nya di WA Group, nanti diisi di situ. Yang kedua, tugasnya adalah membuat resume tentang apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, sekaligus dicantumkan ayatnya di dalam Al-Quran. Jadi nanti dicari nama-nama lain Al-Quran itu ada di ayat surat apa, ayat berapa. Kemudian di resume juga fungsi dari Al-Quran. Nanti jawabannya dikirim ke Bapak ya. Tuh. Ya. Terima kasih untuk materi pada pagi hari ini tentang pengertian dan definisi dari Al-Quran. Bapak cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan membawa energi positif untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Coba dipimpin siapa yang mau memimpin selesai pelajaran? Saya, Pak. Ya, Hafid silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.